Renungan Minggu ke-30 masa biasa tahun A 25 Oktober 2020. Kita ada karena kasih cinta. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat saudara-saudaraku yang terkasih, senyum selalu, berkah dalam. Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat? Demikian tadi pertanyaan orang-orang Farisi kepada Yesus. Sebagai catatan saja, dan mungkin ini yang melatar belakangi pertanyaan tadi, yaitu bahwa hukum Taurat itu memuat 613 ketetapan yang terdiri dari 248 perintah positif dan 365 larangan-larangan, baik yang berat maupun yang ringan. Nah, yang jadi ganjalan orang Farisi itu adalah apakah tidak ada perintah utama yang mencakup perintah-perintah lain itu. Nah, itulah akhirnya mereka bertanya seperti tadi kepada Yesus. Dan Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Betul-betul jawaban yang sederhana tapi cespleng. Ada sebuah pernyataan demikian. Orang pandai bukanlah orang yang tahu banyak hal, melainkan orang yang mampu membuat apa yang sulit menjadi mudah, apa yang ruwet menjadi sederhana. Sederhana itu antara lain berarti mudah dipahami. Nah, saudara-saudari terkasih, jawaban Yesus meskipun sederhana dan mudah dipahami, namun sangat dalam maknanya. Ajaran Yesus yang sederhana itu juga mengingatkan kita bahwa kesederhanaan adalah puncak keindahan. Dalam sesuatu yang sederhana tersimpan sesuatu hal yang sangat indah dan berharga. Sebaliknya, kadang yang penuh dengan wah bisa jadi malah tidak ada apa-apanya, kosong melompong. Kita ulangi lagi jawaban Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dalam bahasa Jawa diterjemahkan demikian, tresno marang pangeran Allahmu kanthi sawutuing atimu, jiwa lan budimu. Artinya mencintai Tuhan secara total, atau mencintai Tuhan itu harus total, tidak setengah-setengah. Itulah hukum terutama dan pertama atau yang terpenting. Hukum kedua, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri, atau kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu bukan berarti bahwa yang kita perbuat bagi diriku sendiri itu kuperbuat untuk orang lain, bukan, nanti payah itu nanti, bukan begitu, melainkan memperlakukan sesama dengan kasih yang sama pada diri sendiri, memperlakukan sebagai sama-sama manusia. Itu berarti Yesus juga mengajak kita agar kita terlebih dahulu mengasihi diri sendiri. Tidak mungkin orang mengasihi sesama tanpa terlebih dahulu mengasihi diri sendiri. Nah,
Saudara-saudariku terkasih, ada perbedaan besar antara orang-orang Yahudi pada umumnya dengan Yesus. Bagi orang Yahudi yang disebut sesama itu adalah orang-orang sebangsanya. Jadi orang asing itu bukan sesamanya. Dalam pelajaran civics atau kewarganegaraan zaman dulu itu disebut sovinisme, fanatisme bangsa. Tetapi Yesus sesama itu diperluas dan diberi makna baru, yaitu bahwa sesama adalah siapapun juga, setiap orang tanpa batas suku, agama atau budayanya. Bukti bahwa manusia mengasihi Allah yang tidak kelihatan, yaitu bila manusia mengasihi sesama yang kelihatan di dunia ini. Siapapun tanpa kecuali melayani kepentingan sesama manusia menjadi jaminan bahwa manusia memiliki hubungan tepat, baik dan benar dengan Allah. Saya ulangi lagi, bahwa melayani kepentingan sesama menjadi jaminan bahwa manusia memiliki hubungan yang tepat, baik dan benar dengan Allah sendiri. Pada abad-abad sebelumnya, kira-kira abad 9 sebelum Masehi, terjadilah kegoncangan ekonomi. Kegoncangan berakibat berat bagi kehidupan masyarakat. Dalam sistem ekonomi kota, orang yang menyendiri tidak dapat mempertahankan hidupnya. Orang tidak bisa juga menggantungkan kehidupannya pada kekayaan marga saja. Dalam keadaan demikian, malanglah nasib orang-orang asing, para janda dan yatim. Mereka itu dan semua orang yang hidupnya serupa terancam bahaya mati kelaparan. Tidak seorang pun yang mau memikirkan nasib mereka, dan tidak ada seorang pun yang berniat membantu mereka. Nah, saudara-saudariku terkasih, sadar akan keadaan gawat ini, para nabi berani memonopoli pengumpulan dana sosial bagi golongan yang berada dalam bahaya tersebut. Baktinya kepada Allah ditunjukkan oleh para nabi yang adalah hamba Allah. Dalam semangat dan langkah sosialnya itu di tengah-tengah manusia yang tidak peduli kepada sesamanya yang menderita. Para nabi berani melawan arus demi keselamatan orang yang dalam bahaya maut karena kelaparan. Nah, saudara-saudariku terkasih, hal seperti itu pun dimanapun dan kapanpun dialami manusia, termasuk kita pun juga mengalami saat ini. Bencana alam, entah itu banjir, entah itu tsunami, gempa bumi dan lain sebagainya, maupun bencana non alam, melandanya virus corona saat ini, kebakaran macam-macam di mana-mana, banyak mengakibatkan kesengsaraan, kehilangan mata pencaharian, kehilangan pekerjaan, kehilangan segalanya. Betul-betul kita sedih. Namun kita juga bersyukur karena banyak yang tergerak untuk menyatakan kasihnya kepada sesamanya dengan berbuat sesuatu. Berbagai kegiatan sosial dilaksanakan untuk membantu bagi yang terdampak. Memang pasti tidak akan bisa tuntas. Namun daripada tidak berbuat apa-apa, lebih baik berbuat meski kecil dan sederhana sekalipun. Ingat, kesederhanaan adalah puncak keindahan. Kadang banyak teori bagaimana caranya membantu mereka yang terdampak, yang beginilah, yang begitulah, ya bagus juga. Namun kadang mandek pada teori tanpa perwujudan. Ada yang kadang berbicara miring, sumbang terhadap langkah kelompok atau perorangan
yang membantu, entah mengatakan kok cuma seperti itu, mana yang dikatakan itu tidak mendidik, bantuan seperti itu dan sebagainya. Maka daripada punya banyak teori tetapi tidak beranjak, lebih baik punya sedikit yang dimiliki tetapi sangat gesit untuk membantu sesama dengan berbagai perbuatan yang nyata dan berdaya guna. Saudara-saudari terkasih, ada berbagai macam cara dan wujud mengasihi sesuai dengan situasi yang dikasihi dan situasi yang mengasihi. Tetapi semuanya itu baik, oke-oke saja, asalkan dilaksanakan secara tulus dan sederhana serta tidak neko-neko sing prasaja wae. Awas, jangan sampai ada maksud propaganda, entah mempropagandakan agama atau partai, atau menggiring orang agar mengikuti sang penderma, membantu dengan syarat bahwa kamu harus ikut aku. Ini namanya pemaksaan kehendak. Iki sing jenenge neko-neko, ora gawe bejo nanging malah gawe cilaka. Nah, saudara-saudari terkasih, kasih sejati adalah kasih yang menghendaki kebahagiaan bagi yang dikasihi. Itulah kasih Tuhan kepada kita dan yang mestinya selanjutnya kita lakukan bagi sesama kita, yaitu mengasihi dengan maksud demi kebahagiaan yang dikasihi. Kasih seperti itu mengandaikan semangat korban yang tinggi sebagaimana dijalani oleh Yesus yang bersedia berkorban sampai wafat disalib demi keselamatan umat manusia. Sebaliknya, kasih yang arahnya popularitas diri atau mengikat orang lain bagi dirinya adalah kasih yang palsu. Itulah yang harus kita hindari, karena sikap seperti itu mengandaikan orang tidak mau berkorban demi orang lain, malah yang terjadi sebaliknya, sampai hati mengorbankan orang lain demi kepentingan diri sendiri. Mengasihi Allah secara total harus terwujud dalam tingkah langkah mengasihi sesama manusia dengan tulus, tanpa embel-embel kepentingan diri. Nah, saudara-saudariku terkasih, baiklah kiranya kita ingat pesan Santo Paulus mengenai kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 7. Kasih adalah kerangka seluruh hidup manusia. Kita diciptakan karena kasih Tuhan, kita dilahirkan karena kasih Tuhan bersama ayah dan bunda. Maka haruslah kita hidup dalam kasih bagi sesama. Ingat, kita ada karena kasih cinta. Andaikan aku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hati. Ajarilah kami
bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat saudara-saudaraku terkasih, senyum selalu, berkah dalam, matur nuwun. Bayat 25 Oktober 2020, Yakobus Winarto PR, Romo Paroki Santa Maria Ratu, Bayat. Amin.